Tes satu dua, halo semuanya, balik lagi barengan sama Rehan di sini dan wow, ini mungkin adalah doa gue yang selama ini gue pengen-pengen dimana kalau bisa ngonten, bukan konten sih ya, tag kontennya itu adalah konsisten. Kayak misalkan kemarin gue habis ngetek dan ternyata hari ini gue ngetek lagi. Waduh, seneng banget nih bisa kayak gini. Walaupun gue juga bingung apa nih yang mau gue omongin ya. Tadi gue sempat buka HP nyari apa yang bisa gue omongin gitu ya. Cuman nanti ternyata obrolannya tentang gosip-gosip lagi. Soalnya barusan yang baru banget kepikiran sama gue tuh tentang berita artis yang satu itu yang ternyata jadi makin pelik gitu ya. Udah ada balasan dari cowoknya kayak gimana gitu kan. Cuman ternyata dibales lagi lewat IG story. Wah, gue juga belum baca lengkap atau merhatiin gitu ya, memahaminya gitu. Cuman ya udahlah ya. Gue nggak mau terlalu ikut banget atau ngikutin banget karena ya udahlah ini masalah pribadi mereka kayaknya ya. Karena kan ini berawal dari sesuatu yang intimate banget yang kalau misalnya dibilang orang-orang kayak dulunya tuh sedekat nadi, sekarang sejauh apa gitu kan, malah sejauh apa gitu, padahal dulu tadi deket banget kalau ketemu peluk-pelukan gelendotan gitu ya, sekarang malah sampai satu Indonesia tahu. Ya walaupun pasti semuanya juga dulu ada kali yang kayak gitu ya waktu pacaran, bucin banget kan, ketemuan mulu tiap hari, LDR nggak mau sampai nangis gitu, diupload keseruannya pacarannya, giliran putus ya Allah kisah sedihnya disepil-sepil. Lah itu pasti ada juga tuh ya kayak gitu ya. Ya udahlah ya, semoga jadi pelajaran dan kita nih yang nontonin, nah itu bener sih buat ngejadiin pelajaran, ambil positifnya juga. Ini adalah sesuatu yang perkara istilahnya kalau dilihat lupa nyabut atau gimana ya, gue nggak ngerti juga kenapa bisa sampai sedewasa itu pacarannya. Cila sok-sok nasehatin. Cuman ya udahlah, doa yang terbaik buat Mbak dan juga sampai kemana-mana sih, sampai di cancel kerjaan karena mungkin ya sebagai bentuk support juga kali ya buat Mbak gitu kan. Gue nggak bisa bilang mana salah mana bener ya, cuman ya udahlah ikutin aja. Kadang ngerasa kasihan juga sih ngelihatnya ya, sampai kalau misalnya dibilang tuh biasanya kan kalau kepengenan makan ini gitu kan, kepengenan ini gitu, biasanya yang nurutin adalah orang yang tersayang. Nah karena ada masalah ini jadinya ya nggak bisa tuh minta manja-manja mau nurutin makanan ini tuh kayak nggak bisa. Cuman ya udahlah ya. Oh teman-teman, gimana kabarnya? Semoga pada sehat-sehat semua dan thank you kalau emang ternyata ada yang doain. Semoga gue bisa konsisten karena ini menurut gue sih epic banget ya. Kemarin gue habis ngetek ceritain tentang apa aja yang gue lakuin di hari Minggu, dan itu pun belum selesai mungkin gue ngeditnya, atau misalnya belum gue upload terus di schedulein untuk rilisnya belum, baru mau mikir-mikir tentang judulnya apa kira-kira ya gitu. Nah tapi gue exist lah nih kayaknya hari Selasa, kayak kemarin kan habis ngetek, masa hari ini ngetek lagi, ya udahlah ngetek lagi aja gitu kan, mau apa juga yang diomongin yang penting ngetek dulu aja. Karena apa? Karena kayaknya sugesti yang gue taruh itu works gitu. Gue menaruh Holy Land Lark A1 gue ini di meja kerja. Jadi di meja kerja adalah di tempat yang pasti selalu gue lihat, di mana itu adalah di dekat LCD, di dekat layar monitor gitu kan. Gue taruh di situ, di mana layar monitor gue warnanya hitam, keyboard mouse gue warnanya hitam, dan cuman satu-satunya Lark A1 ini doang nih yang warnanya putih, karena tempat
uh, plate untuk ngecasnya tuh warna putih, walaupun akar satunya juga warnanya hitam. Nah, yang gue lihat karena gue sering banget ngeliat ya, ini plate-nya yang tadi warna putih, gue lihat kok jadi lama-lama agak dekil nih, agak hitam kali ya. Mungkin next mungkin teman-teman kalau misalnya mau beli sesuatu hal yang kira-kira bakal often sering banget lu pakai, warna hitam aja kali ya, yang gelap-gelap ya, biar nggak cepat kotor gitu. Terus yang gue lihat lagi ternyata ukurannya itu nggak lebih gede daripada jempol tangan gue cuy, satu mic dari LAK A1 ini. Karena kan dapetnya dua gitu kan, dan saking kecilnya, wah ini maksudnya worth it ya, device-nya kecil dengan build quality-nya yang kelihatan mahal, mantep gitu ya. Harganya gope, wah ini kayaknya gue recommended sih buat teman-teman yang mungkin mau bikin juga. Dan maksudnya budgetnya pelajar kayak gue. Walaupun kalau misalnya gue pakai ini, gue pakai adalah ketika gue pulang kerja kayak gini, ini mungkin audionya nggak sebagus kalau misalnya kita makainya di dalam ruangan indoor gitu ya. Ini noise cancellingnya sih jujur bekerja sekali, ada perubahan gitu kan. Cuman ini jujur karena gue nggak ngeteknya karena emang outdoor dan di jalan juga. Kalau kita lihat kan, kalau lagi di jalan kebisingan itu disable-nya emang rada tinggi kan. Nah, jadi mungkin next mungkin kalau ada juga yang kepikiran bisa tuh dilihat kemungkinan disable-nya atau lu pakainya buat outdoor atau indoor gitu kan. Ada sempet lah gue nyari kira-kira apa ya yang bagus buat outdoor gitu kan. Nah, tapi kalau yang gue lihat yang bagus buat outdoor itu harganya 2 jutaan cuy. Jadi 4 kali lipat lah A1 ini. Nah, ada PR kalau kayak gitu ya. Mana punya duit gua, berapa lama harus gua nabung gitu kan, kayak beli HP aja 2 jutaan gitu. Ah, ya yang penting kita harus bersyukur, dan dengan segala keterbatasan ini memancing kreativitas kita bagaimana ke depannya dengan keminiman ini bisa oh bisa works gitu kan. Harus dipikirin tuh kreativitasnya, mentalnya challenging juga jadinya kan. Nah, semoga kedepannya bisa improve juga gue ya, karena senang banget sih kalau bisa improve. Mungkin pertama improve dari pertama konsistensinya itu, terus improve kedua dari mungkin dari segi konten, dari segi pembahasan. Jangan mungkin konten audio yang kayak gini mulu jalan pulang ya. Cuman sekarang sih gue rasanya nyaman ya, karena gue tahu apa yang mau gue omongin dan tidak terlalu susah, tidak perlu nungguin siapa-siapa gitu kan, dengan hanya bermodalkan niat saja. Nah itu sih mantep banget ya. Mungkin next bisa benar-benar direalisasikan kalau misalnya gue mau coba jalan nanti ke Pasar Ikan Jatinegara tuh ya, pakai chest holder gue. Cuman kayaknya nih beberapa hari ke depan gue pulangnya jam 8 mulu nih. Gue udah mulai ngantuk-ngantuk nih, apalagi tadi pagi gue nggak tahu kenapa tadi pagi menurut gue bangun tuh dengan perasaan yang tidak terlalu ngantuk banget. Mungkin sudah dibayar dengan tidur yang cukup di weekend kemarin. Padahal semalam tuh gue tidurnya ada sekitar jam setengah 12. Jadi emang jujur ya, ketika gue nyampe rumah nih mungkin jam setengah 10, gue tuh nggak bisa langsung tidur gitu, main HP dulu pasti kan. Dan akhirnya baru benar-benar bisa terlelap adalah di jam setengah 12 itu. Nah yang gue lakuin adalah main HP-nya. Gue tuh bukan yang kayak ngedit yang audio ini, bukan, tapi ya benar-benar buka sosmed. Terus ternyata gue nonton Netflix dulu, dan gue lagi bingung nih, tontonan Netflix gue rasa tidak bermutu, karena gue sekarang udah mulai nonton anime yang menurut gue, terakhir gue nonton anime yang benar-benar menurut gue wow keren banget, walaupun dari segi cerita kayaknya ada niru-niru Hunter x Hunter, itu adalah Solo Leveling. Wah, gue sangat menunggukan itu season ketiganya kapan ya. Nah, terus juga ada film Satu Kakak Tujuh Ponakan dari Andy Lawrence, di mana filmnya Andy Lawrence yang lagi tayang di bioskop adalah Sore, Istri dari Masa Depan. Wah, itu gue belum nonton sih.
Pengen banget sih gue nonton, kata orang katanya bagus kan. Cuman dengan posisi gue yang lagi single, nah gue bilang kayak enggak juga deh kalau nonton yang cinta-cinta drama, mending nanti-nanti aja lah gitu kan. Ya doain siapa tahu akan segera Rehan, ya kita tungguin aja ya. Gue sih kayaknya nggak ada yang mau dia sama gue nih, gue bingung deh ya. Atau emang disuruh Tuhan lagi fokus kerja aja, teman kan enak ya. Gue udah mulai dengerin lagunya Andri yang I Can't Stop Loneliness, ya Allah. Padahal lagunya lagu-lagu pagi itu yang bikin semangat, tapi ya rada nangis juga ngedenger lagunya I Can't Stop the Loneliness gitu. Jadi tentang lu yang merasa sendiri gitu, kesepian, ya Allah tolong. Terus oke, gue bangun di setengah enam dan worth it banget. Buktinya gue berangkat kerja tuh lebih awal. Gue lihat di jam tangan yang waktunya ini gue cepetin sekitar 4 menitan. Itu gue keluar rumah itu sudah sangat bagus ya, karena gue keluar rumah pas gue lihat di jam tangan gue jam 6.15. Berarti kalau misalnya gue cepetin jam tangan gue 4 menit, nah berarti gue berangkat tuh jam 6.11 ya. Nyampe kantor juga berlebih waktunya, sampai-sampai teman gue di kantor pas bilang katanya, lah tumben Rehan datangnya pagi. Gue bilang ya enggak sih gitu. Padahal udah gue lama-lamain tuh, kayak gue ngisi bensin dulu kali ya gitu kan. Rencana mau sarapan tapi gue ingat gue bawa roti gitu. Sayangnya kalau roti nggak langsung dihabisin, takut basi cuy. Cuman enak kalau misalnya gue sarapan ganti pakai roti. Jadi setelah maksudnya ketika pas gue sarapan, gue langsung ngegas pakai kopi ya, dan jadinya nggak terlalu berasa perih perut karena asam lambung. Karena gue lagi bersahabat banget sama kopinya Nescafe cuy, Nescafe Ice Roast yang warnanya biru. Tadinya kan Nescafe yang sasetan gitu ya, yang bener-bener isinya kopi semua yang buat dijadiin americano, itu kan warnanya merah tuh. Nah, bokap gue juga suka minum gituan. Cuman pernah suatu ketika dia ganti packaging kan, jadi warnanya nggak merah lagi, warna hitam. Gue beliin lah ke warung gitu kan. Terus nih bokap gue sempat dengan rada aneh atau kurios, bukan kurios ya, kayak, lah ini beli apaan, bukan yang itu Nescafe warna merah yang biasa. Gue bilang aja dengan pelan-pelan, karena kayak waktu itu sosial energi gue lagi habis, karena kan orang tua gue di Jogja ya, jadi mungkin gue baru datang juga di kereta lagi susah tidur gitu kan. Gue bilang aja enggak, ini sama aja tadi kata orangnya, varian baru, packaging baru, jadinya warna hitam sekarang, nggak warna merah lagi. Akhirnya udahlah, bokap gue mengerti. Pas dia seduh ternyata oh iya bener isinya sama, cuman beda cover doang. Nah ternyata setelah kejadian itu nggak lama, seminggu atau 2 minggu, Nescafe ini membuat varian yang baru, warnanya biru, yaitu Nescafe Ice Rose. Nah, ini sama-sama americano juga ya. Jadi kopi sasetnya diseduh gitu. Cuman ini bisa diseduh pakai air dingin tetap larut dia. Wah, ini gua nggak tahu sih teknik kopinya diapain. Cuman katanya sih penyaringan kopinya, bukan penyaringan ya, atau mungkin eh, filtrasi kopinya atau pemanasan atau misalkan blend kopinya itu lebih banyak sedikit gitu, atau mungkin yang biasa kayak misalkan minyak ya, minyak mungkin disaring 5 kali gitu. Nah kalau bimoli lebih penyaringannya 8 kali, jadi kalau mau diminum bisa. Nah mungkin gitu kali ya, sama aja gue kan kurang tahu nih ya. Nah mungkin buat teman-teman bisa coba juga Nescafe Ice Roast, karena itu enak banget kalau mau dipakai kopi ngopi pagi-pagi, karena langsung teng gitu kan pagi-pagi. Kenapa? Ternyata pas gue lihat detail-detailnya di internet, itu kopi sasetnya kapasitas, bukan kapasitas ya, takarannya adalah setiap satu saset adalah 2 gram kopi, dan kopinya itu real 100% kopi, nggak ada campuran kayak gula, krim, atau misalnya campuran
perasa kopi gitu, enggak, itu benar-benar 100% kopi real, dan jenis kopinya adalah robusta. Nah, jadi itu kopinya kafeinnya lebih banyak. Sedangkan kalau misalnya lu yang ternyata nggak kuat ngopi, atau misalnya kayak gue nih, gue sebenarnya orangnya nggak terlalu kuat ngopi, karena setiap kali gue habis ngopi yang ini nih, yang robusta, itu gue langsung kepikiran kayak aduh pengen langsung pup gitu kan, terus juga gampang banget sendawa atau perih perutnya, karena menurut gue ini strong banget, padahal gue udah ngebanyakin airnya dari takaran orang-orang lain gitu kan. Nah, karena ternyata pas gue cari detailnya itu bukan karena kopinya, tapi karena bukan karena gue nggak bisa ngopi gitu atau lambung gue lemah, tapi emang jenis kopinya yang kafeinnya itu lebih banyak, yaitu robusta. Sedangkan kalau pengen yang kafeinnya lebih dikit atau yang aman-aman aja untuk yang lambung sensitif, lu bisa cek ke biji kopi yang Arabica. Nah, itu nih hasil googling aja sih. Cuman kayaknya kalau misalnya gue masih ada salah-salah ya, tolong dikasih saran, dibenerin ya di kolom komen gitu. Nah, mungkin ada yang juga yang suka atau yang lain bilang, bang, gue juga nih kalau ngopi, tapi gue ngopinya adalah beli kopi gerobakan ketika mau berangkat kerja. Nah, itu boleh juga kan, nggak enak banget ya, es batunya udah ada, terus lu udah tinggal minum aja gitu kan, mau beliin teman-teman juga enak karena packagingnya bagus gitu kan, jadi ngasih orang enak. Nah, kalau gue kadang kalau gue ngasih sasetan doang ya gue nggak enak ya, nih gue ada kopi saset nih, lu seduh aja gitu kan ya, PR nyuruh orang nyeduh gitu. Sedangkan kalau misalnya lu udah kopi yang gerobakan tuh udah enak tuh. Dan gue juga salut nih sama abang-abang kopi gerobakan atau Starling gitu, kadang mereka pasti bangun paginya lebih pagi daripada gua gitu kan, karena pasarnya adalah para pekerja yang lagi berangkat kerja, jadi mereka udah ada yang standby di dekat lampu merah gitu kan, atau udah standby di manapun itulah ya. Wow, ini ada rada macet nih di Jatinegara nih, kenapa ya? Oh, ada orang yang berpindah, yang tadi yang pengen masuk jalur busway, terus kayak dia tahu ini bukan perbuatan yang terpuji, akhirnya aku pindah deh ke jalur biasa gitu. Nah, cuman perpindahan jalurnya itu bikin macet. Terus nah kadang ketika gue bikin kopi itu, karena ini kan jatuhnya jadinya americano ya, jadi benar-benar biji kopi di blend terus diseduh gitu kan, dengan kapasitas air yang lebih banyak. Makanya itulah jenis americano. Jadi katanya dulu orang Amerika datang buat ngopi di Eropa, di Itali mungkin. Biasanya orang-orang Eropa adalah minumnya pakai shot aja gitu. Jadi yang pakai cangkir-cangkir kecil-kecil lucu-lucu gitu kan. Mereka ngopinya gitu. Sedangkan ketika orang Amerika datang atau tentara Amerika datang, mereka nggak suka nih kayak gini, akhirnya dibikinlah air yang lebih banyak. Nah, jadilah americano, nama jenis penyeduhan kopinya. Nah, itu gue cari di Google juga tuh. Nah, mungkin kalau misalnya gue salah, yuk boleh dikorek nih, karena gue yakin gue bukan expert di situ, jadi bisa jadi gue salah. Terus kadang kalau misalnya gue bilang, aduh ini pahit banget nih buat gue yang bukan pecinta kopi gitu-gitu kan, karena jujur sebenarnya gue tuh anaknya ngeteh bukan ngopi. Sedangkan kalau mau ngeteh di kantor tuh ada effort gitu ya, kayak ngeluarin dulu tehnya, terus ngaduk dulu, nunggu nunggu tehnya larut dulu, gulanya larut dulu. Sedangkan kalau kopi enak, sobek sasetnya, udah kasih air dingin, nah mantep itu kan. Dan kadang karena gue nggak suka sama pahitnya, akhirnya gue tambahin lah dengan susu kental manis. Walaupun orang bilang katanya sekarang udah nggak ada susunya, itu kental manis doang. Ya kalau gue baca-baca lagi produknya, ternyata bener sekarang udah kental manis doang, nggak ada susunya. Paling akhirnya mau nggak mau gue belinya adalah Frisian Flag Full Cream Gold. Nah, itu masih yang ada tulisan susu kental manis, walaupun gue nggak tahu deh seberapa banyak susunya ya. Orang bilang sih, wah itu mau banyakkan gulanya aja. Nah, kadang ya udah sih, gue bikin kopi americano itu pakailah susu ya, jadi kopi susu kan. Mau pakai gula aren, tapi gue nggak tahu gula arennya. Mau pakai gula biasa, cuman rada ribet juga, gagal langsung larut kali ya. Makanya enak pakai Frisian Flag
full cream gold itu. Cuman mungkin kalau temen tahu betternya kayak gimana biar kopi nggak terlalu pahit ya nih si americano, boleh di share ya, gue seneng banget sih. Kalau bisa ya yang easy to serve sama nggak mahal juga ya. Kalau misalnya Persian Black itu kan lumayan tuh, gue tinggal beli 15.000 gitu kan, stok aja seminggu sekali. Berarti kayak seminggu sekali masuk itu satu pouch Frisian Flag ke dalam badan gue. Ya Allah, gue harus lebih mengurangi nih gula-gula ini ya, udah makin buncit nih. Nah itulah rutinitas kalau misalkan gue pagi ya teman-teman ya. Berarti gue ngopinya agar tidak terlalu sakit perut dengan kafeinnya dan asam lambungnya itu. Berarti gue harus menanggulanginya, mengantisipasinya dengan makan roti. Atau kalau misalkan gue roti nggak ada ya berarti gue sarapan tuh jangan terlalu jauh waktu waktu makan sarapannya sama ngopinya. Nah gue kepikiran lagi ketika kan ada yang bilang nih kalau misalnya jam-jam rawan ngantuknya kita kita nih biasanya tuh adalah jam 2 gitu, 2 ke bawah. Nah gue juga sempat gue bilang aduh nih gue ngorot apa kok tiba-tiba jadi nggak fokus nih, pengen ngopi lagi kali ya. Cuman tadi pagi kan gue udah gue buka itu satu saset, masa jadi sehari 2 kali ya. Jadi kan gue takut worry ya ntar malah gue jadi tergantungan, atau misalnya gue jadi tukang ngopi nih kayak bapak-bapak yang itu, ntar gigi gue hitam, ntar bibir gue hitam. Cuman kalau misalnya gigi hitam ini ada antisipasinya biar lu masih bisa tetap ngopi atau ngeteh tanpa harus takut gigi lu jadi menguning gitu ya. Itu lu minumnya dengan sedotan. Nah, jadi kan kalau dengan sedotan tuh airnya langsung masuknya adalah ke gigi bagian dalam kan, langsung ke bagian lidah, kagak ngelewatin gigi bagian depan lu. Nah, itu mungkin bisa di cross check juga teman-teman. Dan gue kayaknya akhirnya hari ini tidak jadi ngopi di sore harinya juga atau di siang harinya juga. Mungkin hal itu akan gue lakukan kalau misalnya gue benar-benar sangat membutuhkan fokus di siang harinya. Jadi di pagi gue butuh fokus karena baru bangun, dan siang harinya juga karena mungkin ada sesuatu yang penting banget harus dikerjain atau di tanggal-tanggal tertentu gitu kan. Nah, kayak gitu. Dan juga kalau misalkan gue lihat-lihat di internet, sebenarnya kalau misalnya gue mau siang atau sorenya mau ngopi itu nggak apa-apa karena kadar kadar kafeinnya itu masih dalam batas wajar atau masih di bawah ketentuan. Katanya kalau misalnya ketentuannya itu adalah dalam sehari 400 miligram kafein, sedangkan dalam 2 gram saset tadi kafeinnya berarti kayak cuman 40 sampai 60 miligram. Jadi masih masih jauh banget ya. Cuman kalau gua harus minum air sama kopi itu doang, bener-bener literally americano, oh gua nggak sanggup deh itu kayaknya. Oh apa namanya, nendang banget tuh, kayaknya perut gua nggak biasa sama kafein sama kopinya, karena gua anaknya emang bukannya ngopi banget, gue lebih ke ngeteh anaknya. Ini gara-gara di tempat kerja aja nih jadinya kayak yaudah gue emang harus butuh tenaga atau fokus tambahan nih, kayak gue ngopi lah semenjak semenjak itu. Nah kalau misalnya gue 2 kali dengan porsi yang harus ditambahin susu kental manis juga, wah kebanyakan gula nanti, sugar rush ya. Gue lagi ingin mengurangi kalori di dalam badan gue nih karena udah berasa banget buncitnya cuy. Gue pakai baju tiba-tiba udah sesek, mau sholat ketika duduk di antara 2 sujud udah tidak senyaman yang biasanya. Wah kacau deh pokoknya dah. Ya apalagi kalau misalnya jadi ini nanti gue untuk next tanda tangan kontrak yang berikutnya itu kan ada tanda tangan, ada medical check up. Nah gue takut banget kalau misalnya gue nggak lolos medical check up cuman gara-gara gue berat badannya nggak proporsional atau ternyata buncit karena kerjaannya emang istilahnya habis makan duduk kayak terus berjam-jam gitu kan.
Mungkin ketika nggak duduknya adalah ketika ke toilet sama sholat gitu kan. Terus mungkin ada juga yang nyemil-nyemil, nah gue harus mengurangi juga tuh kayak nyemil-nyemil ya. Atau mungkin bisa diganti ketika gue udah pulang ini ke rumah, udah nggak ada yang dimakan lagi dah. Jadi mendingan gue makan malam atau makan terakhirnya adalah ketika break sholat maghrib gitu kan. Nah itu bisa tuh, cuman ya masih belajar sih, karena ketika gua ngerasa oh iya nih udah mulai works nih dari Senin sampai Jumat, gue lihat kayak perut gua nggak terlalu buncit seperti biasa. Nah ketika misalkan gua pulang di hari Sabtu gitu kan, yang gue pengen adalah gue makan yang biasa gue pengen makan gitu, kayak mie, berarti kan mie nya biasa gue 2 bungkus tuh kan. Atau gue beli nasi goreng yang kesukaan gue, dimana kalau nasi goreng kesukaan gue ini sih rasanya menurut gue unik, tapi yang sangat mendapatkan hati gue karena porsinya itu yang sangat sangat banyak. Jujur ketika lu makan beli satu itu bisa buat dimakan 2 orang. Kalau waktu gue zaman ngampus, nasi goreng Padang, kan gue di Padang ya kampus ya, jadi nasi gorengnya Padang cuman yang modelan yang banyak kayak gitu ya, bener-bener royal. Kalau ngasih, kalau dibungkus tuh kayak sampai bungkusannya kepenuhan, atau mungkin bisa dibuat dua kali ya, dua dua kertas nasi. Itu adalah namanya nasi goreng Marabo. Wah bayangin nasi semua gitu kan dibikin nasi goreng. Karena nasi goreng Padang dia toppingnya selain telur adalah pakai daging, jadi bukan pakai ayam, bukan pakai sosis, bukan pakai bakso, literally pakai daging, pakai telur. Wah udah itu nikmat banget ya. Aduh gue jadi kangen lagi, kayaknya gue harus banget nih nanti makan itu kalau misalnya balik lagi ke Padang. Cuman abis itu setelah gue makan makanan yang porsinya emang banyak gitu ya di Sabtu Minggu, ketika hari Senin gue merasa perut gue balik ke buncit yang level max gitu. Sedangkan nanti di hari Selasanya makin lama makin berkurang karena tidak makan siang, terus makan malamnya juga cuman cuman di jam 6 itu gitu kan. Selasa makin kurang, Rabu makin kurang, nggak terlalu buncit, Kamis, Jumat pas ketemu Sabtu gendut lagi, buncit lagi. Aduh, gue harus memutus circle ini ya. Atau mungkin gue harus puasa kali ya buat nanti mendekat-dekati hari itu gitu. Cuman nggak tahu lah nanti ke depannya kayak gimana ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu caranya mengurangi perut buncit, atau misalkan cara mengakali untuk kelebihan kalori, atau yang kerjanya seringan duduk kayak gimana. Atau gue butuh banget sih saran itu, tolong tinggalin di kolom komen ya, nanti bakal gue baca sih, thank you ya. Terus kalau siang, iya benar, gue kalau siang itu nggak makan siang, atau mungkin makan siang kalau misalnya opsional nih, mungkin emang ada yang ulang tahun jadi ngasih makan, atau misalkan kayak aduh gue lagi pengen buat gado-gado lagi ya, udah gue beli akhirnya beli makan gitu kan. Cuman mostly kebanyakan enggak, atau mungkin gue makan roti aja karena yang gue pengenin adalah gue tidur siang cuy. Entah dulu mungkin ada suatu masa gue tidur siangnya di musola kantor gitu kan, dan itu masih banyak juga yang kayak gitu ya. Cuman kalau gue rasa karena sudah kebanyakan orang, atau misalkan kayak wah nih kayak posisi buat tidurnya udah nggak terlalu mantep nih kan, nah itu mungkin bisa diakali di tempat yang lain gitu. Gua ada sih tempat yang satu ini udah sering gua pakai, dan yang pakai tempatnya adalah gua doang. Itu enak banget, kadang gua tidur bisa lebih setengah jam. Cuman yang enaknya adalah tidak seperti di musola, karena kalau di musola kan lu pakai AC ya udah enak nyaman banget. Nah sedangkan kalau ini tuh enggak, jadi gua kadang-kadang suka suka kepanasan kalau emang cuaca lagi panas gitu kan, hawanya ya, bukan bukan langsung kena terik matahari, enggak, cuman kayak hawanya lagi panas aja nih hari. Terus eh apalagi ya, nah berarti kan gue tidak makan siang ya, karena gue pakai adalah untuk tidur siang. Kata orang tidur siang yang baik adalah jangan yang terlalu lama, jadi kayak cuma 15 menit 10 menit. Nah kalau misalnya kayak malamnya gue lagi emang kurang tidur banget, biasanya tidur siang gue tuh bisa lewat dari setengah jam. Walaupun kadang ya emang ternyata beneran yang enak tuh gue, kalau gue rasa ya ketika gue tidur siang terus bangunnya tuh
berketumbahan energi atau ketumpahan fokus itu emang kalau misalnya gue tidur tuh 15 menit, 10 menit, 20 menit. Nah, itu udah enak banget tuh. Cuman kadang yang kalau misalnya gue istirahat makan siang itu sejam, berarti kan which is gue bisa tidur tuh mungkin sejam atau 50 menit, 45 menit. Cuman gara-gara proses ketika gue rebahannya itu gue masih megang HP, ngecek Instagram, ngecek TikTok, ngecek ngecek Twitter karena biasanya gue nyari update tentang bola tuh di Twitter ya. Mungkin ada yang follow juga Extra Time Indonesia itu enak banget tuh semua berita bola kayak di situ tuh kalau misalnya these days ya. Kalau zaman dulu kan mungkin ya berlangganan majalah olahraga kayak majalah bola, majalah soccer, kan kayak gitu ya. Itu sih. Apalagi ya itu ceritanya kalau misalnya gua siang, gua lebih milih untuk tidur siang supaya gua waktu tidurnya cukup dan bisa lebih bertenaga. Lalu di break ketika sholat maghrib gue pakai untuk makan dan sholat gitu kan. Nah akhirnya ketika gue pulang kantor ini, gue pikirin adalah anjir gue ngantuk banget nih. Nggak sempet lah apa-apa yang tadinya ingin gue rencanakan. Misalnya kayak wah gue mau nyapu ngepel rumah dulu wah jadinya tidak tidak terlalu works gitu ya. Nah cuman kita lihat deh nanti kayak gimana. Ini gue kebetulan udah sampai di Duren Sawit dari tadi gue perjalanan kantor ya. Ini nggak berasa sih, kayaknya gue emang harus menyelesaikan tekan atau menyodahi ini adalah sekitar sini nih. Karena gue yakin pasti kayak udah 30 menitan nih. Karena kayak kemarin sebelumnya yang paling panjang ketika gue bercerita tentang permasalahannya artis si Mbak ini ya yang cantik banget ini ternyata 35 menit dan kemarin gue ngetek sampai 34 menit. Gue masih belum tahu yang ideal berapa kira-kira ya di algoritma YouTube gitu. Cuman ya yang gue pengen mungkin bisa menemani teman-teman nih kalau misalnya di perjalanan pulang kantor atau pergi kantor, karena ini selain gue upload di YouTube gue upload juga di Spotify, jadi mungkin bisa cek juga di sana walaupun gue nggak tahu nih yang nonton atau yang play udah berapa, karena seharusnya sih ketika gue udah ngupload juga harus gue barengin dengan promo video-video pendeknya di YouTube Short atau mungkin di TikTok gitu kan. Nah itu masih harus gue konsistensiin sih. Oke deh, thank you banget teman-teman yang udah dengerin, yang udah ya dengerin dan mungkin ada yang ngefollow, ada yang naruh di mana namanya di komen, ditinggalin komen gitu. Thank you so much. Doain gue semoga biar bisa tetap konsisten karena itu banget sih yang paling penting ya. Oke deh, thank you so much semuanya. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Dadah, bye.